Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel saya Nur Nafia. Untuk kali ini saya masih membahas terkait algoritma pemrograman terkait array, baik array satu dimensi ataupun array dua dimensi. Di video-video sebelumnya itu saya menjelaskan terkait array yang berhubungan dengan tabel, array yang berhubungan dengan matrik, di mana operasinya adalah penjumlahan. Nah, berikutnya saya mempunyai array yang dimana prosesnya adalah terkait penggabungan. Contoh kasusnya adalah saya mempunyai array di mana arraynya cukup satu. Nah, array ini kan 3 kali 2 ya ukurannya, atau ordonya 3 kali 2. Ini tetap saya bahas array 2 dimensi. Nah, array 2 dimensi ini pasti mempunyai ordo. Ordo yaitu ada baris dan kolom. Jadi ada cara bacanya berapa barisnya, berapa kolom. Yang saya blok itu menunjukkan kolom. Yang saya blok ini menunjukkan baris. Nah, array ini kalau saya jadikan satu dimensi bagaimana? Maka logikanya adalah kalau ini arraynya terdiri dari baris, 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 maka harus dijadikan dalam satu komponen. Jadi maksudnya adalah saya punya array A, ordonya 3 kali 2, 3 itu baris, 2 kolom, maka akan menjadi array satu dimensi hanya terdiri dari 6. 6 itu hasil dari apa? Ya ini jumlah baris 3 kolom 2 dijadikan 1. Jadi contohnya saya punya array A 3 kali 2 dengan nilai 2, 5, 1, 4, 3, 6 akan menjadi B dengan panjang maksimum datanya adalah 6 sesuai jumlah baris dan kolom, dan datanya adalah seperti ini. 2,5. Maaf. 1, 4, 6, maaf, 3, 6. Nah, seperti ini. Loh, caranya bagaimana? Logikanya berarti total jumlah komponen ya. Komponen itu berapa data yang ada di matrik itu akan menjadi jumlah komponen yang ada di B. Jadi yang dibaca adalah jumlah komponennya. Kalau komponennya ada 4 ya berarti nanti jumlah data array B jadi 4. Seperti itu. Ya, logikanya adalah seperti itu. Jadi yang dibaca adalah jumlah komponen. Berarti kalau untuk mendapatkan jumlah komponen ya tinggal baca barisnya berapa, kolomnya berapa, yaitu dikalikan. Logikanya adalah seperti itu. Jadi misal saya punya array A, diinputkan, kemudian array B-nya adalah hasil dari ini, berarti sama harus deklarasikan variabel untuk menampung jumlah komponen A dan jumlah komponen B. Jadi integer K sama dengan misal variabel baris itu disimpan variabelnya N dan kolom disimpan M. Nah, kayak gini. Nanti variabel array B-nya jadi kayak gini. New integer K. Dah. Ini. Terus nanti dilakukan proses pembuatan array yang gabungan. Jadi logikanya adalah gimana caranya melakukan penggabungan array yang awalnya 2 dimensi, ini 2 dimensi, dan di sini menjadi 1 dimensi. Dah. Nih langkahnya adalah kita membaca dulu jumlah komponen A dijadikan sama dengan jumlah komponen B, terus dibuatlah matriknya. Cara membuat matriknya bagaimana? Kita inputkan dulu, kita mulai ya. Gabung 1. Gabung array jadi 1 dimensi. Ada menginputkan, jadi saya deklarasikan variabelnya dulu, scanner. Scannernya saya variabelnya cukup 1 karena di sini nggak ada tipe string.
Nah, kita deklarasikan N, M, I, J. N untuk menampung baris, M untuk menampung kolom, I dan J untuk variabel perulangan for-nya. Tampilkan di layar agar si user tahu harus menginputkan jumlah baris. Ditampung di N, scannernya INP, tipe datanya integer, berarti next in. Jumlah baris sudah, jumlah kolom berikutnya. Kolom M, scannernya INP, tipe datanya integer. Nah, ini kita deklarasikan array-nya. Nah, kalau array yang A itu adalah variabel dua dimensi, tipe datanya integer, berarti N, di sini M. Kemudian array berikutnya adalah array yang satu dimensi. Nah, ini penggabungan namanya. Nah, K-nya dari mana? Berarti dari hasil penjumlahan N dikalikan M. Jadi N kali M ini menunjukkan jumlahnya nanti maksimum berapa. Gitu. Langsung saya mulai untuk menginputkan. Oh, maaf. Tampilkan dulu di layar di sini untuk menginputkan. For I sama dengan 0, I kurang dari N, I plus plus. Kemudian for J kurang dari M karena kolomnya variabelnya M. Nah, ini untuk menginputkan. Data ke IJ-nya ditambahkan ya, karena di sini indeksnya dimulai dari 0. Pasti lupa di sini. Nah, udah datanya A, I, J. Tipe scannernya INP dot next integer. Nah, untuk melakukan proses di B-nya boleh ditaruh dalam satu variabel. Saya buat variabelnya L dulu. L sama dengan 0. Nah, ini berarti B bacanya L sama dengan A, I, J. Terus L plus plus. Ini untuk menampung variabel B. Ini L ya. Terus saya buat K lah. K. 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 Nah, K ini untuk menampung variabel indeks dari B. Jadi ini bacanya K0, K1, K2, K3, K4, K5. Dan B di sini adalah array-nya, untuk menampung array. Nah, kalau mau menampilkan array yang A dan B, kita buat sendiri. System.out.print array A, saya tampilkan sendiri. Saya copy perulangannya. System.out.print ini array yang A. Maka nanti dia bisa pindah baris. Jangan lupa di sini dikasih system.out.println untuk merubah ke bentuk tampilan seperti matriks, jadi dibuat array. Nah, sedangkan yang
array B saya tampilkan sistem dot println array B. For-nya cukup 1. Nah, ini bukan apa, N bukan M ya, tapi hasil perkalian N kali M. Tampilkan di layar sistem dot print yang B-nya. Sudah selesai untuk menampilkan. Jadi array yang tadi awalnya 2 dimensi akan dijadikan 1 dimensi. Caranya bagaimana? Semua array yang kita baca baris ke kolomnya dimasukkan ke sini. Jadi kita baca jumlah komponen ada berapa, itu akan menjadi jumlah komponen B. Terus ini hanya tinggal menampilkan. Ini hanya menampilkan. Untuk proses merubahnya hanya di sini. Jadi kita buat variabel sendiri K untuk membuat indeks dari array B. Jadi kalau saya running, saya masukkan jumlah barisnya 3, kolomnya 3. Ini data 11 berarti baris ke 1, kolom ke 1. Jadi data ke 12 itu baris ke 1, kolom ke 2. Data ke 13 itu baris ke 1, kolom ke 3. Dan seterusnya. Nah, ini jadinya. Jadi kalau kita baca ke atas, nah ini baris ke 1, kolom ke 1, ini baris ke 1, kolom kedua, ini sama kan datanya. Baris ke 1, kolom ketiga, ini 4. Nah, ini jadi array. Terus berikutnya ini baris kedua, kolom ke 1, ini baris kedua, kolom kedua, ini baris kedua, kolom ketiga, ini jadi data ini. Nah, terus baris ketiga, kolom ke 1, baris ketiga, kolom kedua, baris ketiga, kolom ketiga, ini data ini. Baris kedua, baris ketiga semuanya ini jadi ke sini. Nah, ini namanya merubah array dari yang awalnya dari 2 dimensi menjadi 1 dimensi. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan sebelumnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.